Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Raditya Nugroho, peserta program Guru Penggerak Angkatan 5 dari SMKNU Ma'arif Kudus. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang nantinya akan diimplementasikan pada pembelajaran di kelas saya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ternyata sangat luas maknanya dan ternyata memberikan efek yang sangat positif terhadap pembelajaran kepada peserta didik. Dan tentunya hal ini belum saya sadari sebelum saya mengenal modul 1.1. Untuk itulah, dampak dari modul 1.1 ini akan saya sampaikan kesimpulan dan refleksinya, sehingga nantinya dapat menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semuanya dalam pembelajaran di kelas. Anggapan saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini dalam pembelajaran saya di kelas adalah, yang pertama, belajar selalu berada di dalam kelas, atau bagi saya yang jadi guru di SMK harus berada di bengkel yang ada di sekolahan. Nah, ini tentunya pembelajarannya masih konvensional, masih berada di tempat-tempat di mana pembelajaran itu harus dilakukan sebagaimana adanya. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada guru. Guru di sini memang mempunyai ilmu dan pengalaman lebih daripada murid-muridnya, sehingga pada saat mengajar, saya pun merasa bahwa apa yang saya miliki harus saya berikan semuanya kepada murid-murid saya. Tentunya hal ini membuat murid juga cepat bosan. Yang ketiga, saya sebelum mempelajari modul ini masih berpikiran bahwa pencapaian tertinggi seorang murid apabila mereka mendapatkan nilai yang tinggi. Yang keempat adalah saya masih menerapkan model-model pembelajaran yang lama, belum melakukan variasi-variasi model pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan bagi murid. Dan yang kelima, belum adanya apresiasi kepada murid yang mendapatkan prestasi yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Oke, itu tadi adalah beberapa refleksi dan kesimpulan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari apa yang belum saya lakukan kemarin selama pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan yang saya lakukan adalah merubah pola pembelajaran, di mana pembelajaran sebelumnya ada di kelas konvensional, saya buat untuk dapat belajar di semua tempat, baik itu di alam terbuka, praktek di luar bengkel sekolah, maupun di tempat-tempat yang lain menyenangkan, sehingga nantinya para murid di sini tidak bosan dengan pembelajaran yang berada di kelas konvensional. Yang kedua, pembelajaran sekarang saya buat untuk berfokus kepada siswa. Karena potensi-potensi siswa apabila kita fokuskan kepada mereka akan terus meningkat, akan terus muncul, sehingga nantinya kita nanti akan dapat menggali potensi-potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya mereka dapat menggapai cita-cita sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang ketiga, saya mencoba untuk tidak menilai prestasi seorang peserta didik dari nilainya saja, akan tetapi dari pencapaiannya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, inilah yang saya coba agar nantinya potensi anak-anak dapat tereksplor, dapat terekspos, sehingga nantinya kami sebagai seorang guru dapat memberikan pendidikan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan yang keempat, saya mengembangkan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini nantinya akan meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik, ya, sehingga nantinya peserta didik tidak hanya mengerti, tapi juga memahami apa maksud dan makna dari pembelajaran yang mereka dapatkan.
Yang segera saya terapkan di kelas saya agar nantinya filosofi dari Ki Hajar Dewantara dapat terinternalisasi di kelas yang saya bimbing ini adalah saya akan menguatkan kolaboratif antara guru, peserta didik, dan juga lingkungan sekitar. Agar nantinya kita akan mencapai kemerdekaan dalam berpikir, kemerdekaan dalam belajar. Dan nantinya peserta didik dapat secara merdeka juga merasa bahwa ilmu yang saya dapatkan ini adalah ilmu yang akan mengantarkan dirinya untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Tentunya pembelajaran kolaboratif ini harus juga seorang guru selalu mendampingi, selalu mengasihi agar peserta didik atau murid terus termotivasi, terus bersemangat belajar. Dan nantinya mereka akan merasa bahwa dengan adanya kita sebagai seorang guru, mereka nyaman, mereka dapat bereksplorasi, mereka dapat menyampaikan segala macam unek-uneknya, agar nantinya apa yang menjadi keresahan mereka itu dengan adanya kita sebagai seorang guru dapat menjadi pemecah masalah, menjadi problem solver untuk masa depan mereka. Itu tadi mengenai refleksi dan kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1. Ilmu yang didapatkan sangat luar biasa sekali. Tentunya ini menjadi masukan dan perubahan bagi diri saya sebagai seorang guru untuk memberikan yang terbaik bagi anak didik di kelas. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi dan kesimpulan setelah mempelajari modul 1.1. Terima kasih telah menyaksikan video refleksi dari saya. Sampai jumpa, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.